Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhin niyya kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah minal aqdab wal autad wan najaba wal hut wal amdal wabil khusus. Saya Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirra summa ila hadratin wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa ila hadratin jami'il masyayikhina bil khusus Saya Muhammad Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirra lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radidu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai surat Toha ayat 79. Yang ketiga, Tafsir Al-Jailani, halaman 329. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ya bani Israila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum musamiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Afatola alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummiluna awzarum min zinatil qaumi faqadhafnaha fakadzalika al-qassamiri. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwarun faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum darra wa la naf'a. Wa laqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harunu ma mana'aka id ra'aitahum dallu alla tattabi'ani afa asaita amri. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Inni khasyitu an taqula farraqta baini Israila wa lam
tarqub qawli. Qala fama khatbuka ya Samiri. Basurtu bibalam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasuli fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafahu wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansiyannahu fil yammi nasfa innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunka dzikra. Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Yauma yunfahu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa asra nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan setelah pertarungan Nabi Musa dimenangkan melawan para penyihir Fir'aun, kisah berikutnya adalah tentang Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Dan ternyata yang diselamatkan ini malah mengingkari ya. Itulah Nabi Musa memang sangat sabar ya menghadapi umat yang nakalnya ini umatnya Bani Israel ini memang lucu di umat-umat ini ya. Udah diselamatkan malah nggak tahu berterima kasih ya. Kemudian setelah kami menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, serta menghancurkan musuh mereka sekaligus, lalu mewariskan pada mereka tanah negeri, rumah-rumah, dan harta milik musuh mereka, kami pun mengingatkan kepada mereka untuk menuju dan kembali pada kami dengan cara agar merenungi nikmat-nikmat yang kami berikan pada mereka. Hal ini supaya mereka terbiasa bersyukur sebagai penunaian hak dari nikmat-nikmat itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan bertambah nikmat dari kami pada mereka. Jadi bukan hanya menang melawan Fir'aun, tapi juga mewarisi harta Fir'aun yang sangat banyak itu. Ya, diharapkan mereka mau bersyukur. Oleh karena itu, kami memanggil mereka supaya menghadap pada kami dan mengetahui bahwa semua anugerah ini adalah dari kami. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel yang sedang dipandang dengan rahmat dan kasih sayang Allah, qad anjainakum min aduwikum. Sungguh kami telah menyelamatkan kamu terlebih dahulu dengan kuasa kami dari musuhmu yang kuat dan berkuasa atas kamu. Wa wa'adnakum janibaturil aiman. Dan yang kedua, kami telah menyelamatkan kamu dari kejahatan sikap-sikap cerobohmu dengan mentaati perintah wajib pada saat kami menjanjikan pada kamu diturunkannya Taurat dengan cara kamu menaiki bagian dari Gunung Sinai. Janibaturil aiman, bukan seluruh bagiannya, melainkan hanya sebagian yang sebelah kanan yang memiliki berkah dan kemuliaan untuk memberikan isyarat adanya keampunan bagi sikap ceroboh itu. Dan yang ketiga, wa nazalna alaikumul manna wassalwa. Kami menyelamatkan kamu dari derita, kebingungan, baik berupa kelaparan, kehausan, kepanasan, dan kedinginan dengan cara kami turunkan pada kamu al-manna semacam jahe, wassalwa semacam burung puyuh. Enak ini ya, burung puyuh dimasak pakai jahe. Jadi makan enak ini.
Dan kami perintahkan kamu memakan kedua makanan itu secara cuma-cuma. Setelah kami berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan pada kamu setelah kamu menanggung kerasnya musibah, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat dari kami, pasti kami tambahkan untuk kamu nikmat tersebut. Wala tadghaw fihi, dan janganlah melampaui batas, yakni janganlah kamu keliru dengan mengklaim nikmat-nikmat itu kepada dirimu, bukannya kepada kami seperti Fir'aun dan kaumnya. Kalau kamu berlaku kufur seperti Fir'aun dan kaumnya, fayahillu alaikum ghadabi, maka akan menimpa, yakni akan turun murkaku pada kamu sekaligus seperti yang terjadi pada mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Wa mayyah lil alaihi ghadabi faqad hawa. Dan ketahuilah bahwa barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia dan terjatuh dari derajat keberadaan dan kedekatan. Wa inni la ghaffarul liman taba. Dan kalau kamu ditimpa dengan kemurkaan, kamu jangan sampai putus asa meminta turunnya rahmat setelah bertobat. Sebab sesungguhnya aku setelah kamu kembali padaku secara tulus adalah la ghaffar, adalah maha pengampun lagi maha penutup aib, liman taba, bagi siapa yang bertobat dari dosa yang dilakukannya, wa amana wa amila soliha, dan beriman setelah tobatnya untuk menguatkan keimanan awal dan mau beramal kebajikan, beramal soleh setelah itu, seraya menyesal atas maksiat yang telah dilakukannya, thummah dada, kemudian tetap dalam petunjuk dengan sikap ikhlas dan amal soleh menuju derajat kedekatan dan keyakinan. Pada saat Musa sudah sangat ingin menebarkan petunjuk kepada kaumnya karena kasih sayangnya ia pada mereka, ia pun bergegas mendidik mereka. Musa kemudian memilih 70 orang di antara mereka sebagai orang-orang terpilih untuk pergi bersamanya menuju Gunung Sinai untuk menerima kitab Taurat. Lalu mereka pergi bersamanya pada malam hari dan Musa bergegas menaikinya karena telah rindu bertemu Tuhannya. Dia menyuruh mereka mengikutinya untuk menaiki gunung, sehingga Musa pun sampai ke tujuan sebelum mereka sampai. Kemudian Allah yang Maha Suci bertanya pada Musa untuk menyadarkan ketergesaan dan gairahnya terhadap urusannya. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, dan mengapa engkau datang lebih cepat, yakni apa yang membuatmu cepat-cepat daripada kaummu yang sedang menerima pengajaran dengan mengikutimu, wahai Musa, yang diutus untuk mengajari mereka, bahkan sudah menjadi hakmu untuk datang bersama-sama mereka. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Maka Musa berkata, mereka karena sangat dekat itulah yang ditunjuk, yang sedang mengikuti, sedang menyusulku. Dan aku bersegera karena begitu rindunya aku padamu, wahai Tuhanku, agar engkau ridho padaku dan menjadi bertambah kedekatanku padamu. Qala fa inna qad fatanna qaumaka. Berfirman Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau meninggalkan dan membiarkan mereka di belakang, engkau bisa menjadi penyebab terperosoknya mereka ke dalam bencana yang besar. Sungguh kami telah menguji dan menurunkan cobaan pada kaummu yang engkau tinggalkan mereka bersama saudaramu, mimba'dika, setelah kepergianmu, yakni setelah engkau keluar dari kerumunan mereka dengan menyembah selain kami, sehingga mereka menyekutukan kami. Wa adallahum, dan tidaklah mereka disesatkan melainkan oleh wa adallahum samiri, yaitu Samiri, yang berlaku ceroboh dengan membuat patung sapi dari emas perhiasan orang-orang Mesir, dan dengan ia menaburi pada patung itu debu yang diambil dari kuku-kuku kuda Jibril, yang membuat patung anak sapi itu dapat bersuara setelah ditaburi debu tersebut. Dan ia berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa.
Ketika Musa mendengar dari Tuhannya informasi tersebut, faraja'a Musa ila qaumi. Maka Musa lalu kembali dari hadirat yang maha mulia, yang berada pada makom kebahagiaan, kembali pada kaumnya yang telah melanggar perintahnya, yang telah menyekutukan Tuhannya. Musa telah dikuasai oleh kemarahan karena antusias terhadap menghadapi mereka dan karena kerinduan pada Tuhannya. Sehingga Musa pun menjadi Ghadbana asifa, menjadi sangat marah kepada perilaku mereka dan sangat bersedih, menyayangkan, bersedih dan memikirkan betul apakah mereka mungkin tersusul atau tidak. Begitu Musa sampai pada mereka, qala ya qaumi, ia berkata, wahai kaumku, wahai kaumku yang telah menyanyiakan usahaku dalam mengajarkan kamu, apakah kamu tidak malu pada Tuhanmu yang telah memelihara kamu dengan berbagai nikmat dan menyelamatkan kamu dari berbagai bentuk bencana, terlebih ketika telah dijanjikan untuk ditambahkan nikmat untuk kamu. Alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Tuhanmu menjanjikan padamu suatu janji yang baik, yang dia memperbaiki keadaanmu dan mengantarkan kamu pada posisi yang dekat dengan berupa turunnya kitab Taurat untukmu, supaya kamu bisa menyempurnakan akhlak. Afatola alaikumul ahdu. Apakah kamu mengingkari penetapan janjinya sampai terlalu lama untuk kamu masa perjanjian itu yang telah disiapkan, yakni menjadi 40 hari setelah pada awalnya 30 hari. Am aradtum alaikum ghadabum mir rabbikum am aradtum ayyahilla alaikum ghadabum mir rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Ataukah kamu menghendaki dengan tambahnya pengingkaran dan sikap keras kepalamu ini agar menimpa dan turun pada kamu kemurkaan Tuhanmu, sehingga kamu melanggar dengan sebab tadi perjanjian dengan aku yang telah aku janjikan sejak aku melangkah untuk menerima kitab Taurat. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimal kina. Mereka berkata, wahai Musa, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri dan kemampuan dan kehendak kami tanpa adanya dalil yang melenakan kami dari janjimu. Sebaliknya, walakinna hummilna auzarum min zinatil qaumi fa faqadhafnaha. Tetapi kami tetap sebagaimana engkau janjikan, dan kami tidak melakukan tindakan melanggarmu selain kami harus membawa beban berat dan imbas-imbas yang dititipkan ini dari perhiasan kaum Fir'aun, yakni perhiasan orang-orang Mesir yang tidak mungkin dikembalikan pada mereka karena mereka telah binasa, dan tidak mungkin pula membawa menyimpannya selamanya. Oleh sebab itulah kami pun terpaksa membuat liang api, kemudian kami melemparkannya. Fakadhafnaha fakadzalika alqasamiri, kemudian kami melemparkannya, ini kami semua lemparkan perhiasan yang ada pada tangan kami masing-masing ke dalam liang itu, dan demikian pula Samiri melemparkan perhiasan yang digenggamnya ke dalam api itu setelah lemparan kami tanpa membuat hal apapun. Dan setelah semuanya melemparkan perhiasan mereka ke dalam liang, Samiri memasukkan tangannya ke sana, fa'akhroja lahum ijlan jasadan lahu huwar. Kemudian ia mengeluarkan pada mereka dari lubang api itu anak sapi, yakni patung anak sapi yang Allah ciptakan dari perhiasan yang dilemparkan. Benda itu bukan binatang yang hidup, namun bertubuh dan memiliki rangka, dan memiliki suara yang ia bersuara dengan suara sapi. Faqalu hada ilahukum wa ilahu Musa. Lalu Samiri berkata, terlebih dahulu dan diikuti yang lain, inilah jasad yang bersuara melenguh seperti sapi ini adalah Tuhanmu yang menciptakan kamu dari ketiadaan dan Tuhan Musa yang sibuk mencari-carinya. Musa tadinya meletakkan ke dalam lubang api ini, lalu ia lupa, fanasia letaknya dan bersusah payah mencarinya sehingga ia menangiki gunung Sinai demi menemukannya. Ini dia yang kurang ajar. Afala ya
Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Apakah engkau telah keluar dari lingkaran akal sehat dalam meyakini ketuhanan suatu benda, bahkan juga tak memiliki rasa, sehingga mereka tidak melihat dan memikirkan posisi benda tersebut, bahwa ia tidak bisa memberikan, tidak bisa mengujarkan pada mereka dengan suatu perkataan, yakni jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Wala yamliku lahum dorra wala naf'a, dan ia, sapi itu nggak kuasa menolak bahaya kalau mereka tidak mau beriman, dan juga tidak bisa memberi manfaat kalau mereka mau beriman padanya. Walaqad qala lahum Harunu min qabl, dan sungguh sebelumnya Harun pun telah berkata pada mereka, yakni sebelum kepulangan Musa pada mereka, karena sebagai penggantinya dengan tujuan meluruskan mereka. Setelah mereka melanggar perintah Musa berupa pelurusan terhadap keadaan mereka. Ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbukumur rahman. Wahai kaumku yang telah melenceng dari jalan kebenaran sebab patung ini, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan ini, yakni ini hanya cobaan bagi mereka dari Tuhanmu, supaya dia menguji keteguhan dan kekukuhan dalam dalam bertauhid. Jauhlah, jauh, jauhlah kamu dari perilaku syirik ini terhadap Allah dan kembalilah padanya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang Maha Pengasih Ar-Rahman kepada kamu dengan mengutus saudaraku padamu sebagai Rasul dan dengan menyelamatkan kamu dari musuhmu Fir'aun. Aku ini hanya menggantikan saudaraku yang menitipkan kamu padaku. Fattabi'uni wa ati'u amri. Maka ikutilah aku supaya kamu mengikuti kebenaran. Dan janganlah kamu melenceng kepada kebatilan malah mengikuti samiri nyembah sapi itu. Dan taatlah kamu pada perintahku. Dengarkanlah nasihat dan arahanku padamu sehingga kamu mencari lurus kembali. Qalu lan nabroha alaihi akifina. Mereka pun berkata, meskipun engkau menggantikan saudaramu Musa, akan tapi engkau tidak mengenal Tuhan dan tidak pula berbicara dengannya. Sebaliknya Musa mengenalnya dan berbicara dengannya. Kami tidak akan meninggalkan dan menjauhinya, yakni benda sapi tersebut, serta tetap menyembahnya, berdiri mengelilinginya, menghadapinya, menunduk di hadapannya. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali pada kami, pada kita. Kemudian ketika Musa pulang kepada kaumnya dari Mikot dan munajatnya pada Tuhannya dan mendapati mereka telah berbuat sesat dan menyeleweng dari jalan yang lurus, ia pun murka pada mereka dan bersedih dengan kesesatan mereka. Qala ya Harunu ma mana'aka id ra'aitahum dallu. Berkata ia karena sangat marah pada saudaranya Harun, seraya memanggilnya dengan namanya dengan tujuan menyepelekan padahal Harun lebih tua. Wahai Harun, apa yang menghalangimu? Hal Ya, ini hal apakah yang menghalangimu untuk memerangi mereka waktu ketika engkau melihat mereka sesat dari jalan kebenaran dan jalan tauhid, yaitu dengan cara menyembah patung anak sapi ini? Dan apa yang terjadi padamu? Allah tattabi'ani fa'asoita amri. Allah tattabi'ani afa asoita amri, sehingga engkau tidak mengikuti aku memerangi orang-orang musyrik itu setelah aku berkali-kali berpesan padamu, padahal aku telah memosisikan engkau untuk meluruskan mereka. Apakah engkau telah kafir dan tersesat juga sehingga engkau melanggar perintahku? Kemudian sayang kesalnya Nabi Musa dan marahnya ia menarik rambut dan jenggot saudaranya itu sehingga menghempaskannya. Qala ya bna ummah, berkata Nabi Harun kepada Musa dengan perkataan yang menguatkan hubungan kekeluargaan dan menyadarkan untuk dimaafkan. Wahai putra ibuku, Harun menisbahkan Musa pada ibunya dengan tujuan mengakrabi. Waspadalah akan kemarahan dan kemarilah dengarkan permintaan maafku. La ta'khudh bihilyati wala biroksi. Jangan engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku sehingga engkau mendengar alasanku. Aku tidak membiarkan mereka. Inni khosyitu an takula farrokta baini baina bani baina baini baina bani Israila. Aku tidak membiarkan mereka. Aku sungguh meskipun aku tidak mampu memerangi mereka karena jumlah mereka banyak. Khawatir juga kalaupun aku memerangi mereka, engkau akan berkata, engkau telah memecah belah antara Bani Israel, yakni engkau telah menjadikan mereka berkelompok-kelompok yang saling berlawanan dan bersaing. Walam tarkub
qauli, dan engkau tidak memelihara dan menjaga amanahku padamu, yaitu gantikan aku memimpin kaumku dan luruskan mereka sampai aku pulang. Ketika Musa mendengar alasan Harun, ia pun menyesali tindakannya, lalu ia kembali kepada menghadiri orang-orang yang menyesatkan mereka. Qala fama khatbuka ya Samiri? Musa berkata, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri, yang memecah belah dan melakukan penyesatan ini? Lalu Samiri berkata, Qala basortu bima lam yabsuru bihi. Maksudku adalah memimpin mereka dengan sesuatu keajaiban yang membuatku istimewa dibandingkan mereka. Karena aku mengetahui apa, yakni sesuatu yang tidak mereka ketahui sama sekali, yaitu aku melihat Jibril menaiki kuda kehidupan Faras Al-Hayah, di mana kakinya tidak menyentuh sesuatu pun kecuali sesuatu itu pasti bisa hidup. Qala basortu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasul. Lalu aku ambil segenggam jejak Rasul, yakni berupa tanah yang terinjak oleh kuku kuda milik utusan Jibril. Utusan itu yaitu Jibril, dan aku menyimpannya sampai mereka meleburkan perhiasan mereka. Fanabattuha wa kadzalika sawulat li nafsi. Lalu aku melemparkannya ke dalam leburan itu, maka mengalirlah kehidupan darinya ke dalam patung yang terbuat dari perhiasan itu sehingga melenguh. Lalu aku menyuruh mereka untuk menjadikannya Tuhan. Demikianlah telah membujuk dan menghiasi nafsuku pada aku, sehingga aku menjadi pemimpin mereka dan panutan mereka. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati antaqula la misas. Lalu Musa berkata padanya, pergilah engkau dari sisiku dan nyalahan dari hadapanku, karena sesungguhnya bagimu ada hak dan ketetapan di dalam kehidupan ini, yakni selama hidupmu engkau hanya dapat mengatakan tidak ada kebolehan menyentuh dirimu, juga tidak boleh mengetahui. Yakni sebenarnya engkau selama hidupmu termasuk orang-orang yang telah mati, yang telah kehilangan panca indera dan pengetahuan serta seluruh rasa, karena keyakinanmu akan hidupnya benda mati ini dan engkau menjadikannya sesembahan. Dan juga sebab ini engkau telah menyesatkan banyak sekali orang. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafahu, dan pasti engkau mendapatkan, yakni telah tetap dan siap untukmu di akhirat, yang telah dijanjikan berupa neraka jahim yang tidak dapat engkau hindari, yakni engkau tidak akan pernah lepas dari sana sama sekali, sebab engkau tidak mau bertobat sampai-sampai engkau malah bertambah-tambah, sehingga engkau sudah dipastikan menepati neraka itu selamanya. Wangzur ilahika wangzur ila ilahika alladzi dzalta alaihi akifa. Dan ketika engkau telah mengetahui keadaanmu di dunia dan akhirat, lihatlah Tuhanmu itu yang engkau telah tetap setia dan engkau sembah, sedang dengan khusyuk, fokus dan serius. Lanu harriqannahu thumma lanangsifannahu fil yammi nasfa. Kami pasti akan membakarnya dengan api, karena kalau ia memang Tuhan pasti tidak akan terbakar api. Kemudian setelah terbakar menjadi abu, kemudian kami pasti akan menghamburkan abunya dan menebarkannya ke dalam ombak, yakni laut, dengan berserakan dan bertaburan, di mana tidak lagi tersisa lagi bagian-bagiannya di atas daratan. Lalu Musa membakar, menghamburkan patung itu dan menghadap kepada Bani Israel. Ia berkata, Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Sungguh Tuhan kamu hanyalah Allah yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Dialah yang tidak ada satupun Tuhan dan tidak ada satupun wujud melainkan Dia. Dan selain Dia adalah tiada. Kalau engkau sedang berpikir tidak ada sesuatu pun yang keluar dari hadirat pengetahuannya, karena sesungguhnya Dia wasi'a kulla syai'in ilma. Dia meliputi segala sesuatu baik di dalam alam pikiran maupun di luar pikiran, yakni ada dalam ilmunya. Kadzalika, demikianlah, yakni sebagaimana kami wahyukan pada Musa untuk menyampaikan petunjuk pada kaumnya dan menghancurkan musuhnya. Kami pun mewahyukan padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, kisah-kisah mengenai para nabi terdahulu, supaya orang yang memusuhimu mengambil pelajaran dari kehancuran musuh mereka, supaya orang yang membenarkan dan beriman padamu berbahagia menebarkan hidayah kepada para sahabat mereka.
Karena kadzalika naqussu 'alaika, kami kisahkan padamu tentang kisah mereka padahal engkau tidak mengetahui informasi tentang mereka. Min amba'i ma qad sabaq, dari sebagian kisah-kisah umat yang telah lalu dalam jangka waktu yang lama. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan telah kami berikan padamu sebagai anugerah untukmu dari sisi kami tanpa melalui seorang guru maupun pembimbing suatu peringatan, suatu titah yang universal, kalam jami, yang mengingatkan kamu kepada semua isi kitab-kitab suci terdahulu yang berupa hakikat-hakikat, hukum-hukum, dan kisah-kisah menurut cara yang paling sempurna dan paling indah gaya bahasanya. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dhalika minas syahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.